Karena saya melihat Allah turunkan banyak sekali kesembuhan melalui totok punggung, bahkan yang secara medis sulit dipercaya bisa terjadi gitu ya. Ngelihat betapa banyak banget orang yang gagal ginjal sampai meninggal terus aja cuci darah, betapa banyak kanker yang nangis-nangis tak terobatkan sampai meninggal gitu. Karena belum tersentuh informasi, belum tersentuh edukasi bahwa totok punggung insya Allah dengan izin Allah bisa menyembuhkan segala macam itu loh. Saya terus terang emang baru, jadi saya belum kenal sama Bapak Ibu semuanya, mungkin baru beberapa aja. Kalau yang dari Batam jelas kenal banget, sayang banget, cinta banget sama teman-teman dari Batam. Ustadz Ahta mana Ustadz Ahta? Ustadz Ahta mana? Nggak ada Ustadz Ahta. Nggak ada. Ustadz Jihad. Ya, Ustadz Jihad tuh Lombok apa Batam? Lombok apa Batam? Lombok. Iya. Nah, yang dari luar Batam nih yang saya nggak banyak kenal. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit lah ya, sudah sedikit pernah dengar tentang saya kali ya. Dokter Irin udah pernah dengar belum? Satu orang yang maju ke depan sekarang, kecuali dari Batam ya, saya nggak izinkan yang dari Batam. Yang di luar Batam silakan maju ke depan, ceritakan tentang Dokter Irin sebanyak mungkin. Boleh pilih salah satu dari dua ini. Monggo, sok atuh. Pokoknya selain dari Batam. Ah, nggak boleh, ngapain Garut ikut-ikutan, Garut nggak boleh. Dan nggak ada yang mau nih. Oke, siap. Lah, gimana sih? Lambung tua. Monggo. Kenalin dulu siapa Bapak? Bismillah, nama saya Muhammad Sabini. Sini. Oke, silakan. Apa yang diketahui sebanyak mungkin lah tentang saya? Yang saya tahu namanya Dokter Irin Harningsi. Panggilannya Dokter Irin. Terus apa lagi? Dia orangnya supel ya, supel. Kemudian punya apa intelektualnya yang bagus, cerdas gitu ya. Bisa mengkolaborasi antara mungkin diberikan tugas sama Ustadz Abdurrahman. Ini tentang totok punggung dicari semua tuh. Jadi literaturnya bagaimana? Ah, ini Dokter Irin. Nah, dia punya semua itu yang ada di dirinya dikeluarkan semua. Nah, itu sebentar. Itu sesuatu yang bisa kita karang ya nggak sih? Nah, yang tidak bisa dikarang, sesuatu yang tidak bisa dikarang. Misalnya tanggal lahir saya. Misalnya saya dulu kuliah di mana. Misalnya riwayat saya di totok punggung gimana gitu. Itu kan tidak bisa. Kalau Dokter Irin itu intelektualnya bagus ya iya orang saya dokter gitu kan. Dokter Irin bisa diberi tugas apa saja ya iya orang ya. Itu kan sesuatu yang nggak perlu. Mau hadiah apa mau angus? aduh, udah terlanjur di sini ya. Oke, lanjut. Ya, Dokter Irin ini tanggal lahir totok punggung itu di Lombok. Salah. Masa saya pertama di Lombok? Salah besar. Mau angus apa mau terus? Angus deh. Angus, menyerah, monggo. Ada yang lain, monggo, selain dari Batam. Sok atuh Pak Andri. Pak Andri Kurniawan ini saya belum pernah ketemu, tapi beliau sangat mengikuti saya di Facebook setiap saat. Iya, coba kita lihat kemampuannya. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dikempesin dikit. Saya berasal dari Lebak. Dokter Irin itu yang saya tahu dokter fisioterapi dan dokter umum. Betul, Bu. Fisioterapi. Ya, dokter umum.
Oke, terus apa lagi? Setahu saya, Dokter Irin mengenal totok punggung itu berobat ibundanya terkena sakit di kaki, yang saya tahu gitu. Oh ya, terus? Ya udah sampai gitu. Dikit amat. Dikit amat. Masa Dikit banget itu. anaknya di pesantren, nggak tahu pesantren mana. Padahal Hobinya kopi. apa? Hobinya ngopi. Hobinya ngopi. Oh ya, boleh lah, boleh. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Kita keep dulu. Ada nggak yang lebih banyak dari Pak Andri? Ibu-ibu, teman saya TFT, masa teman saya TFT nggak ada yang tahu? Bu Ida, sok atau Bu Ida? Bu Ida ini orang Jakarta pindah ke Kepri, ke Tanjung Pinang. Kenal saya di nggak apa-apa sih ini, biar semuanya kenal sama Bu Ida. Bu Ida yang cantik ini pasiennya super banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kenal Dokter Ririn itu pas saya ikut PFC 8 di Batam. Dokter Ririn ini sehari-harinya bertugas di Batam. Dia kenal totok punggung, setahu saya, yang seperti diceritakan tadi, ibunya sakit KMP ya. Ya, betul. KMP, dia asal-muasalnya nggak percaya sama totok punggung. Betul. Tapi berhubung ibunya terus terusan sakit, masa sih saya sebagai dokter nggak bisa ngobatin ya. Tapi akhirnya ya udahlah, kok ibu saya terasa sakit terus kan. Akhirnya dia mencoba ke di Nairehan di Batam, di Totoplos sama Pawal ya. Betul. Dokter ini kalau mulai nggak percaya, masa sih ibunya bisa sembuh. Dokter ini ngeliatin kurang lebih 2 jam ya. 1 jam 1 15. jam 15 menit. 15 menit. Terusnya ibunya setelah selesai, kok ibunya bisa duduk ya. Terus sampai dokter ini bilang, Bu, ibu ini apa bener kok bisa duduk, nggak dibuat-buat. Nah, bener kok, gitu kan. Akhirnya dokter ini setelah itu dia tertarik untuk mempelajari totok punggung yang luar biasa. Ya, terus dokter Irin akhirnya mencoba untuk belajar totok punggung, lalu dia ikut standarisasi ya di Batam. Enggak, salah. Oh, ikut standarisasinya di Lombok ya? Iya. Tadi di Lombok, terus kebenaran dia ikut TFT-nya di Lombok juga, dan dia ikut menjadi narasumber waktu itu di Lombok. Dan setelah itu dokter Irin menjadi di Batam itu luar biasa, dia mengembangkan totok punggung di mana-mana. Sudah kayaknya itu aja Terin ya. Ya. Banyak ya. Terima kasih Bu Ida, monggo pilih. Oke, siap. Terima kasih soalnya ya. Ya. Ada yang lain? Dah, kita lanjut dulu nih, hadiah buat yang nanti. Kita diskusi, tapi sekarang kita akan sampaikan dulu tentang kode etik totok punggung Indonesia. Oh, belum kenalan dulu ya, barangkali ada yang belum kenal saya. Tuh. Nama saya Dr. Irin Hariningsih. KS itu Kuntosisworo. Jadi saya bersaudara sama adik-adik saya, semua belakangnya ada KS-nya, ada Kuntosisworonya gitu ya. Kuliah dulu di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Nggak perlu ditulis Pak, ya ampun. Ini Bapak ini, Pak siapa? Siapa tuh ujian nanti lagi. Iya. Jadi itulah ya, kira-kira kurang lebih seperti itu tentang sayanya. Sama sekali dari atas ke bawah sama sekali tidak berbau alternatif sampai ininya yang mana? Dari atas ke bawah tidak berbau alternatif sampai di sini. Sampai di sini ya. Jadi kesibukan saya hari-hari di sekitaran ini aja. Yang lagi saya happy, yang lagi saya seneng, saya setiap Sabtu malam itu saya mendapat 1 jam
bicara di TV SMTV. SMTV itu Suaro Minang TV loh. Jadi saya diundang khusus oleh komunitas orang Awak ya namanya ya, yang orang Minang ya. Wah, itu untuk menjadi pembicara tetap di stasiun TV mereka setiap malam minggu gitu. Saya bicara apa saja tentang kesehatan, boleh disimak di YouTube-nya ada, di Facebook-nya ada, Suaro Minang TV. Kadang saya bicara tentang nyeri sendi, kadang saya bicara tentang hipertensi, tentang stroke, tentang autis, tentang segala macam. Setiap minggu, jadi beda-beda temanya. Kenapa saya happy? Karena makin banyak yang bisa saya ceritakan, bahwa penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu bisa disembuhkan dengan totok punggung gitu ya. Jadi kesempatan saya di-relay melalui Facebook dan YouTube Suaro Minang TV. Ceritanya saya perjalanan di KTPI begitulah ya, udah tadi disampaikan oleh Bu Ida. Saya sama sekali nggak kenal sebetulnya sama totok punggung, sama alternatif itu nggak kenal sama sekali, 100% medis, otak saya otak medis gitu ya. Tapi terus kemudian karena mama sakit, qadarullah Allah pertemukan saya dengan totok punggung, dan saya jatuh cinta sama totok punggung karena saya melihat Allah turunkan banyak sekali kesembuhan melalui totok punggung, bahkan yang secara medis sulit dipercaya bisa terjadi gitu ya. Saya kan hampir 20 tahun ya ngelihat betapa banyak banget orang yang gagal ginjal sampai meninggal, terus aja cuci darah gitu. Betapa banyak kanker yang nangis-nangis tak terobatkan sampai meninggal gitu. Karena belum tersentuh informasi, belum tersentuh edukasi bahwa totok punggung insya Allah dengan izin Allah bisa menyembuhkan segala macam itu loh. Jadi kenapa saya, mungkin kalau teman-teman yang kenal saya di medsos mungkin ngelihat ya, saya begitu hebohnya, begitu getolnya, begitu begitu semangatnya setiap saat, setiap waktu saya menyebarkan gitu, mensyiarkan totok punggung di Facebook, nggak pakai malu, nggak pakai sungkan, nggak pakai jengah. Dokter kok terjun ke alternatif gitu, nggak ada sama sekali di kepala saya. Jadi saya benar-benar ngelihat, karena saya sebagai dokter saya ngelihat banyak sekali orang yang nggak sembuh dan nggak tahu harus bagaimana selain berserah diri pada obat-obatan gitu loh. Dan dengan totok punggung ini saya berharap semakin banyak orang yang kenal gitu, orang yang tahu. Makanya saya setiap saat, setiap waktu terus aja mempromosikan totok punggung di mana-mana. Kemudian pertama Latsardam Desember. Jadi saya ini orang baru, Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu saya paling newbie, paling junior lah di totok punggung. Saya baru Desember kemarin ikut Latsardam 2021, Desember 2021. Jadi sampai sekarang baru 8 bulan. Latsardam Desember, standarisasi dan TFT Maret. Ya, betul ya Pak Akbar? Ya, standarisasi dan TFT itu Maret, kemudian insya Allah advance Agustus. Jadi baru 8 bulan dari Latsardam ke advance gitu. Ada yang lebih cepat dari saya? Ada Bapak Ibu yang lebih cepat dari saya ngebut? Hah? Iya, nggak ada kan? Nggak ada. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan pada orang-orang yang ada berilmu gitu kan. Jadi Allah mudahkan untuk Allah mudahkan untuk terus membuka wawasan, sehingga Allah turunkan ilmu-ilmu yang lain gitu. Saya nggak pernah menutup diri bahwa alternatif itu lebih rendah dari medis, sama sekali nggak pernah, dari dulu nggak pernah. Sehingga Allah bukakan, Allah pertemukan saya dengan totok punggung. Maka dalam waktu 8 bulan itu saya dari Latsardam sampai ke advance gratis. Nggak ada yang bayar dari Latsardam sampai ke advance. Ada yang seperti saya? Gitu. Terbang kemana-mana dalam rangka totok punggung juga alhamdulillah gratis. Gitu. Jadi ini perjalanan saya lah ya. Latsardam, standarisasi, TFT, advance level insya Allah nanti hari Senin Selasa. Kemudian selama ini jadi pemateri di Latsardam reguler angkatan 13 sampai angkatan 15 di Batam, Latsardam non reguler semua Latsardam di Batam, dan sejak tahun 2021 kemudian pembicara di TFT 7 Lombok, TFT 8 Batam, dan sekarang di Jamnas 2 Cigudeg. Baru 8 bulan, saya masih baru, masih harus terus banyak belajar, gelas saya masih kosong banget, masih harus terus diisi. Dok, notok nggak dok? Notok, saya notok Bapak Ibu, saya notok. Cuman saya hampir nggak pernah
melakukan general treatment yang full banget sampai 1 jam lebih gitu, nggak pernah, karena pasien ngantri, nggak mungkin mau berapa hari berapa malam mereka duduk di situ ya kan. Jadi biasanya sakitnya apa, di situ saya terapi dan saya arahkan untuk ke klinik yang ada di Batam. Klinik di Batam banyak, ada 5 atau 4 ya klinik di Batam. Biasanya saya arahkan untuk terapi rutinnya atau untuk GT-nya di klinik-klinik itu. Saya hanya emergensinya atau focusingnya di mana itu. Apalagi kode etik. Jadi kita akan bicara kode etik. Apa perlunya sih kita punya kode etik? Kenapa sih seorang topuris itu harus punya kode etik gitu ya? Kode etik itu adalah dari bahasa apa ya? Campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Yunani. Kode itu dari bahasa Indonesia artinya tanda yang disetujui untuk maksud tertentu. Kode itu dari bahasa Indonesia. Kemudian etik itu dari bahasa Yunani, ethos yang artinya adab atau cara gitu ya. Kode etik, profesi. Kan kita akan bicara tentang kode etik profesi totok punggung. Apakah totok punggung itu sebuah profesi? Bapak Ibu sebagai terapis totok punggung, Bapak Ibu sebagai topuris istilahnya, apakah Bapak Ibu juga seorang yang profesional? Profesi itu seorang yang melakukan tugas yang profesional gitu ya. Menurut beberapa ahli, profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang untuk melakukan pekerjaan itu Bapak Ibu harus melewati pendidikan atau pelatihan tertentu. Bapak Ibu untuk jadi terapis melakukan pendidikan atau pelatihan tertentu tidak? Ya, Bapak Ibu sudah melakukan latsadam paling tidak minimal ya kan. Kemudian terus berlanjut ke jenjang-jenjang selanjutnya. Ada pelatihannya, ada teorinya, ada prakteknya begitu ya. Kemudian dari sumber yang lain ada yang menyampaikan bahwa untuk yang disebut profesi itu selain pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan ilmu yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan, juga biasanya profesi itu menjadi suatu pekerjaan utama yang penghasilannya bisa menjadi sumber penghidupan gitu, menjadi nafkah, sumber nafkah. Betul begitu atau tidak? Ya, jadi secara umum totok punggung masuk kriteria ini ya, bahwa totok punggung, terapis totok punggung atau topuris itu adalah sebuah profesi. Begitu. Ciri-ciri profesi itu apa? Ciri-ciri profesi yaitu memberi layanan kepada masyarakat, memberi layanan tertentu kepada masyarakat menggunakan ilmu yang dimilikinya tadi melalui pendidikan dan pelatihan. Kedua, ciri-ciri profesi itu harus punya kode etik profesi. Dokter punya kode etik profesi, lawyer atau pengacara punya kode etik lawyer, pilot punya kode etik pilot gitu ya. Jadi betul ya Pak Dadi, pilot ada kode etik pilot. Ada ya. Jadi ciri-ciri profesi itu salah satunya begitu, harus ada kode etik profesi. Terus kemudian butuh persiapan yang disengaja dan matang sebelum masuk ke dunia profesi itu ya. Butuh persiapan dulu, belajar dulu, harus kemudian latihan dulu untuk bisa standarisasi, harus pegang dulu paling tidak 50 orang dan seterusnya. Butuh persiapan dengan sengaja dan matang untuk terjun ke dunia profesi. Terus kemudian umumnya ada organisasi profesional yang berkaitan dengan profesi tersebut. Kita punya organisasi profesi tidak? Komunitas Totok Punggung Indonesia, kita punya komunitasnya, kita punya organisasi profesinya, gitu. Jadi untuk totok punggung, ciri-ciri profesi ini sudah masuk. Yang perlu digali lebih dalam adalah kode etik profesinya, yang sekarang akan kita pelajari, akan kita bahas. Nah, sesuai dengan semua definisi dan ciri-ciri tersebut, topuris alias terapis totok punggung adalah sebuah profesi, sehingga KTPI perlu untuk merumuskan kode etik yang nantinya harus diberlakukan di seluruh Indonesia pada semua anggotanya secara merata dan bertanggung jawab. Ini catatan untuk KTPI ya, bahwa kode etik yang nanti kita bahas ini harus dirumuskan untuk diberlakukan secara nasional. Gimana Pak? Oh, numpang lewat bayar loh. Etika profesi ya. Etika profesi itu adalah dibentuk oleh organisasi, diberlakukan untuk para pelakunya. Nggak perlu ini. Tujuannya untuk supaya profesional, terapisnya itu profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada klien. Tujuan diadakannya kode etik profesi itu agar para topuris dapat memberikan pelayanan yang maksimal, yang sebaik-baiknya kepada semua klien. Kemudian melindungi klien dan melindungi topuris dari perbuatan yang tidak profesional.
kemudian meningkatkan mutu pengabdian profesi dan memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kode etik itu adalah norma dan asas yang disetujui untuk diberlakukan bersama sebagai landasan tingkah laku para anggota organisasi. Hadiah, next hadiah. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan maju. Dapat hadiah ini siapapun boleh, dari Batam boleh, dari luar Batam boleh. Kira-kira saja menurut Bapak Ibu, kode etik totok punggung, terapis totok punggung itu harusnya seperti apa sih? 5 lah, paling tidak 5. Yuk, atuh. Topuris totok punggung tuh harusnya seperti apa sih? Harusnya bagaimana sih idealnya? 5 aja. Nih hadiahnya nih. Ayo. Sok atuh Pak Jihad. Pak Jihad ini baik banget. Hobinya bikinin saya kopi. Assalamualaikum, ngapunten sadayana, mohonnya etik dalam kita menata klien adalah yang pertama adalah doa yang utama, dan yang kedua adalah keikhlasan, dan yang ketiga adalah akhlak kita terhadap klien, dan yang keempat insya Allah mungkin tidak pernah dirasakan, yaitu berinteraksi dengan klien kita. Berinteraksi dalam artian mungkin kita setelah menerapi bisa ngomong-ngomong masalah ini dan itu dan sebagainya. Yang terakhir adalah terutama ikhtiar dan doa kita terhadap sang kholik, sehingga ikhtiar totok punggung itu insya Allah bermanfaat bagi klien kita. Itu aja Bu Dokter, insya Allah. Luar biasa. Enggak, saya belum puas. Yang lain? Ya. Yang lain lebih detail lagi. Seorang Mau dipuasin Bu Dokter? Bikinin kopi. belum puas, bukan seperti itu yang saya maksud. Maksudnya seorang terapis totok punggung itu idealnya punya etika yang seperti apa gitu. Gimana ya? Pokoknya gitu deh, coba. Tapi tadi belum puas saya. Ini sahabat saya dari Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sekabehna. Jadi kode etik kita harus punya akhlak yang baik. Selalu saling dukung-mendukung antara sama topuris, tidak saling merendahkan. Persatuan harus kuat. Selalu ikhlas dalam berbuat dan tetap mengarahkan kawan-kawan untuk berbuat dengan ikhlas dan selalu tidak menakut-nakuti pasien. Mungkin itu saja kemampuan saya. Belum. Yang Nanti lain? tambah lagi sama yang lain. Belum, saya belum puas. Bapak-bapak ini nggak bisa memuaskan saya ternyata. Ayo ibu-ibu coba puasin saya. Mungkin ada bapak yang lain dari daerah Jawa atau Sunda atau yang mana? Silakan. Ini dulu kemampuan saya bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu yang masih muda. Bisa aja. Ibu siapa nama? Ibu Yersi. Bu Yersi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih sederhana aja Dokter Idin. Iya. Kebetulan saya juga ada di jajaran, pernah menikmati sekolah di lingkungan Departemen Kesehatan. Oke. Yang pasti ketentuannya adalah karena kita bukan dasar pendidikan medis, Iya. kita kan terapis gitu ya, Ya. artinya alternatif. Mungkin ada batasan. Untuk seorang terapis, kita mungkin hanya bisa melihat, membaca punggung pasien. Kita bisa barangkali memberikan informasi dari data yang kita lihat dari punggung. Mm-mm. Tapi mungkin kelayakan untuk kita menjelaskan sesuatu, misalnya nih Dok, tentang darah tinggi gitu kan. Kalau kita lihat di punggung, kita lihat di bagian belikat
Bapak Ibu lebih ahli dari saya dari cara notoknya, tapi kenapa setelah di titik itu ditotok terus kemudian tensinya bisa normal? Apa yang terjadi di tubuh kita? Sebetulnya saya bikin sebelah kanan kelihatan terbaca, kelihatan kita rilis. Tapi mungkin dari sisi medis kita tidak berwenang menjelaskan apakah tensi darah tinggi itu yang seperti apa. Oke, satu. Keterkaitannya seperti apa. Oke, apa betul. aja ada di sana. Kewenangan apa yang dokter bisa kasih obat di sana. Itu bukan kewenangan kita. Nggak boleh minum amlodipin gitu ya dok ya. Iya. Salah satu ini misalnya. Sip, dah stop. Satu, Oke, betul. oke. Lagi satu lagi. Oh, Oh, 5 kan tadi saya bilang 5. Oh gitu. Itu baru satu, betul. Baru satu. Betul sekali. Lagi 5. Terus kita sebagai seorang terapis menurut saya harus cerdas. Cerdas gimana tuh? Kita bisa membedakan kewenangan kita itu sebagai apa. Jadi memang seorang muslim, kita seorang muslim. Saya yakin insya Allah semua di sini ustadz, ustazah. Pemikirannya harus cerdas. Ketika memberikan satu keterangan kepada orang yang masuk di logika. Jangan sekarang lagi zamannya dukun ya dok, misalnya. Oh ini karena ketika kita nerapi, karena saya juga pernah merasakan dok. Saya nggak punya ilmu yang begitu-begitu, tapi ketika kita merasakan ini nih kayak ada apa-apanya gitu ya, itu kita nggak bisa mungkin secara menjelaskan kalau memang kita bukan kewenangan kita ada di sana. Terus juga kita nggak bisa bilang, oh ini kemarin cek di medis ada begini, itu bukan kewenangan kita. Mungkin itu yang kedua ya dok ya. Boleh. Terus yang ketiga, jangan menjelek-jelekan sesama hiporis dan medis keterkaitannya dengan dokter. Jangan percaya omongan dokter gitu kan. Dokter itu sekolahnya lebih tinggi tapi ilmunya dia gini, tapi nggak bener gitu kan. Misalnya hiporis itu murah meriah, gampang dilakukan gitu. Jangan percaya sama dokter. Ini aja emang dari punggung aja juga udah kelihatan. Mungkin itu ya batasan-batasan dari segi moralnya. Jadi kita sesama toporis, apalagi sekarang di kalangan toporis itu banyak orang medis yang andil. Contohnya dokter Lilin, dokter Ola gitu ya. Mulai dibiasakan bicaranya yang baik-baik. Karena mungkin selama ini kita ngejolokin, dokter gitu ya. Dokter cuma ngomong doang gitu kan. Coba dibatasi. Karena di sini kita bisa berkolaborasi. Betul, betul. Ketika dokter Ririn memberikan penjelasan, sebentar lagi insya Allah dokter Ririn memberikan penjelasan. Kenapa di titik tensi itu ketika ditopung itu buyar, tensi jadi turun, bukan begitu dok? Nah itu tadi dokter bilang gitu, saya nyontek doang. Mungkin itu dok. Ya, sip dah nih, ambil dah. Makasih. Makasih Bu Yersi. Ya, makasih dok. Antara lain seperti jadi 78 yang tahu. Sebetulnya di Riau sudah ada tapi masih belum disampaikan. Tapi di Lombok sudah mulai. Terakhir mana ya? Di Riau sudah disampaikan? Di Riau belum ya? Di Riau belum disampaikan. Ya, oke. Sebetulnya Juknis Sardam itu dibangun sudah 1 tahun berdasarkan kondisi yang ada. Lalu mulai dikenalkan di Riau, tapi belum lengkap. Lalu di Lombok dan terakhir yang lebih lengkap di Batam. Oke, berarti yang TFT Jadi yang 8. pasti di Lombok dan Batam yang sudah disampaikan. Tapi saya nggak yakin yang di Lombok itu baca apa enggak. Betul. Yang di Batam pun tak baca tak enggak. Sampai sekarang pun banyak yang belum baca. Kenapa? Karena tebal. Iya, males ya bacanya. Iya, cuma Dan ini ada di bab 9 loh. Ada Juknis kode etik trainer itu ada di Juknis Latsardam di bab 9 untuk yang TFT ya, untuk yang TFT. Kalau yang non TFT? Belum. Yang non TFT belum. Belum karena Tapi kok belum, di Juknis karena Latsardam ya? itu bukan ranahnya saya. Oh gitu. Jadi karena saya sebagai ketua Pusdiklat, karena saya pikir harus ada etika trainer, maka dimasukkan ke Juknis Latsardam. Sebetulnya secara ideal akan ada etika anggota KTPI, etika sebagai topurisnya, lalu etika sebagai trainernya, lalu etika sebagai pengurus, dan itu secara ideal ada dalam satu buku.
dan secara ideal juga ada yang namanya komite kode etik. Ya, itu belum ada ya? Itu belum ada, tapi dimulai dengan di pelatihan dasar dan pendalaman. Kenapa? Karena paling banyak berantem di situ. Iya. Makanya itu yang dibuat. Paling banyak justru di Latsardam. Iya, dimulai dari konflik, makanya dibikinlah kode etik. Oke, makasih Pak Dadi. Jadi di Juknis Latsardam bab 9, silakan dibuka bagi yang sudah punya materinya. Disampaikan bahwa kode etik trainer itu adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima. Jadi sudah menjadi kesepakatan dan harus diterima ya oleh semua trainer dan penyelenggara pelatihan. Maaf, ini saya sampaikan yang untuk trainer dulu ya. Bahwa kode etik itu sudah disepakati dan harus diterima oleh semua trainer dan penyelenggara pelatihan. Semua yang merasa dirinya trainer harus paham satu. Yang kedua harus menerima. Yang ketiga harus melaksanakan semua yang ada di sini. Oke? Karena kode etik trainer ini adalah pedoman sikap dan perilaku. Pedoman sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas profesi sebagai trainer. Dengan maksud untuk apa sih? Untuk menjaga kualitas kita loh, untuk menjaga kualitas kita, kualitas profesi dan keilmuan totok punggung. Jadi kode etik itu bukan untuk menjerat kita dalam hukum, bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk ribet-ribetin amat sih, sudahlah jalan biasa aja sebagai trainer bikin pelatihan gini gitu, enggak. Tapi justru kode etik itu untuk melindungi kita gitu ya, menjaga kualitas profesi dan keilmuan kita. Dari apa? Dari penyelewengan, dari perilaku menyimpang, kriminalisasi, dan sebagainya. Banyak sekali sekarang kalau udah trainer itu terus kemudian merasa lebih hebat, banyak itu ya, banyak gitu yang merasa lebih hebat dari teman-teman yang belum trainer, bahkan merasa lebih hebat dari trainer yang lain, bahkan merasa lebih hebat dari founder mungkin ada gitu ya, dan itu nggak boleh gitu. Itu termasuk penyimpangan ya, termasuk melanggar kode etik Topuris. Kemudian apalagi? Trainer yang bertanggung jawab atas pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pelatihan yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak. Trainer yang melakukan pelatihan, trainer yang merancang Latsardam dan pelatihan-pelatihan di wilayahnya, itu harus memastikan bahwa pelatihan tersebut layak dan pengalamannya cukup tepat, cukup baik, cukup layak untuk dibagikan kepada peserta yang lain, peserta yang mendaftar ikut pelatihan Latsardam tersebut. Harus memastikan bahwa mereka paham materi yang akan disampaikan. Semua materi Latsardam dari pusat itu sudah dikuasai dengan matang dan peserta yang hadir bisa menerima dengan baik semua materi yang disampaikan. Harus memastikan itu nyampe dengan benar gitu ya. Terus kemudian untuk memenuhi hal tersebut di atas, maka trainer tidak dibatasi untuk memodifikasi atau menambahkan materi. Dengar ya Bapak Ibu trainer, bahwa untuk memenuhi hal tersebut tadi itu, bahwa materi dari pusat harus tersampaikan dengan benar, Bapak Ibu trainer boleh memodifikasi atau menambahkan materi sepanjang materi utama, materi dari pusat, materi KTPI yang dibagikan ketika TFT itu disampaikan secara baik dan peserta seluruhnya paham bahwa ini adalah modifikasi sedikit dari itu, gitu ya. Tidak boleh modifikasi. Modifikasi itu bukan berarti menyimpang ya. Modifikasi itu sesuatu yang sifatnya membangun, sesuatu yang sifatnya positif, yang tidak melenceng dari pakemnya, tidak melenceng dari standarnya dari pusat gitu. Tujuannya untuk optimalisasi pelatihan. Boleh menambahkan, boleh memodifikasi sepanjang materi utama sudah disampaikan dengan benar. 3. Trainer dilarang. Bapak Ibu trainer, Bapak Ibu yang merasa sudah lulus TFT, dilarang untuk menambahkan atau mengganti konten materi Latsardam dengan materi yang tidak relevan dengan metode terapi totok punggung. Bapak Ibu dilarang menambahkan atau mengganti konten dari pusat dengan materi lain yang tidak relevan, walaupun Bapak Ibu misalnya sebelum ini adalah master di bidang yang lain misalnya, kalau itu tidak relevan dengan totok punggung tidak boleh disampaikan ketika Latsardam.
master apapun lah, master of master dari apa gitu terserah, tapi ketika menyampaikan Latsardam, menyampaikan pelatihan tingkat dasar dan pendalaman, yang wajib Bapak Ibu sampaikan adalah materi dari pusat. Boleh menambahkan sedikit modifikasi untuk optimalisasi pelatihan, tapi tidak boleh memberikan materi lain yang tidak relevan. Oke. Kemudian trainer harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan peserta tersebut di Latsardam tersebut atau pengunduran diri dari Latsardam tersebut. Jadi kalau ada peserta yang mendaftar, baik kemudian peserta itu ikut akan terus lanjut pelatihan atau kemudian dia akan mundur dari pelatihan Latsardam yang Bapak Ibu adakan, maka tugas trainer adalah melindungi orang tersebut dari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Misalnya kemudian dihujat, wah udah daftar, udah terlanjur bayar, udah gini-gini nggak mau ikut, udah terlanjur kami persiapkan begini-begini, nggak boleh ya. Jadi konsekuensi-konsekuensi lain lah yang tidak menyenangkan itu harus kita lindungi pesertanya. Kemudian trainer dilarang mengungkap informasi pribadi klien. Trainer dilarang mengungkap informasi pribadi klien dalam kegiatan pelatihan. Misalnya ketika menyampaikan materi emergensi. Materi emergensi tiba pada kasus apa ya, misalnya angin duduk gitu ya. Kemarin kebetulan Bapak Ibu trainer baru ada menerapi pasien angin duduk dan kemudian qadarullah dengan izin Allah sembuh gitu kan. Langsung dengan happy-nya, dengan bangganya, wajar ya, wajar gitu Bapak Ibu cerita, tapi dilarang mengungkap informasi pribadinya. Misalnya, tahu nggak Bapak Ibu peserta, kemarin pasien saya tuh anggota dewan loh, yang maju begini, namanya Bapak ini, Bapak itu gitu. Nggak boleh sama sekali. Itu adalah tidak semua orang senang dirinya diungkapkan sedang sakit. Tidak semua orang menganggap bahwa informasi sakitnya itu layak menjadi konsumsi publik gitu ya. Jadi tidak boleh membagikan informasi pribadi. Kalau yang bukan pribadi boleh kita ceritakan bahwa kemarin kita habis ada pasien, kemudian berhasil kita hilangkan sakitnya gitu. Boleh kita cerita itu, tapi nggak boleh menceritakan siapa beliau. Presiden misalnya, saya habis nonton Pak Jokowi gitu, nggak boleh. Pak Jokowi sakit ini, ternyata ada benjolan di sininya, nggak boleh sama sekali. Ada sumbatan di sininya, nggak boleh ya, nggak boleh. Ini, aduh ini nggak apa-apa ya, saya di live ya, direkam ya. Bercanda Pak Jokowi. Mana tadi ya, kelewatan. Nih ya, tidak boleh mengungkap informasi pribadi klien yang berhubungan dengan nama, foto, alamat, nomor telepon, apalagi ngasih nomor telepon pasien ke orang lain, nggak boleh ya. Serta riwayat penyakit klien tanpa persetujuan dari klien. Ya, tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi ini dalam kegiatan pelatihan disampaikan tanpa persetujuan klien. Walaupun itu kejadian yang sangat membanggakan, walaupun itu kejadian yang sangat membahagiakan Bapak Ibu, nggak boleh. Gitu. Itu sekarang zaman IT, zaman tuntut menuntut Bapak Ibu, kalau ada orang yang nggak berkenan Bapak Ibu bisa dituntut sampai liang lahat loh, beneran, dikejar-kejar ke sana kemari. Kenapa Bu? Iya beneran. Ya ini kayaknya bukan sesuatu yang berat kalau buat kita para topuris ya, bahwa pelaksanaan pelatihan Latsardam harus didasari dengan semangat kemanusiaan dan kebersamaan, itu udah pastilah ya. Maksudnya jadi gini, kalau kita dalam satu wilayah udah banyak trainernya, kadang-kadang sesama trainer ini pun saling bersikut-sikutan gitu kan. Siapa yang mau maju, siapa yang mau ngasih materi duluan, kenapa harus dokter Irin terus gitu ya. Saya juga heran, di Batam tuh saya terus tiap Latsardam. Karena apa? Karena memang materi saya nggak bisa digantikan oleh trainer yang lain. Tapi trainer-trainer yang lain di Batam itu ada berapa Pak Jiat? Pak Jiat, berapa trainer di Batam? 18 apa 19 gitu trainer di Batam itu ya. Kita gilir gitu. Setiap bulan Latsardam di Batam, alhamdulillah ada setiap bulan tuh ada Latsardam. Setiap bulan diadakan Latsardam dan trainer yang akan maju memberikan materi di Latsardam itu digilir, diatur bulan ini siapa-siapa memberikan apa, bulan depan siapa memberikan apa, yang terus-menerus nggak pernah diganti cuman saya gitu. Saya di Latsardam memberikan materi. Latsardam apa itu kata-kata kawan-kawan, masa
Latsarda masa nggak tahu? Ah, Pak Jihad ini caper. Biar nggak ngantuk, Bu Mas. Pak Jihad caper, Latsarda nggak tahu. Di kota-kota lain mungkin Latsarda nggak ada. Makanya cari dokter di wilayah-wilayah lain, cari dokter, diajak bergabung, dirangkul, dipeluk, dicium dokternya supaya tetap nempel di totok punggung gitu. Iya beneran gitu. Di Batam saya setiap Latsarda muncul, di setiap sosialisasi muncul, di setiap bakti sosial selalu ada gitu. Jadi orang ngelihatnya tuh lebih hidup gitu ya. Kalau ada dokternya diajak, digabung, saya yakin kalau dirangkul dokter tuh mau kok. Dokter tuh kan baik ya. Ada dokter yang nggak baik ada, tapi iya. Saya di Lombok sudah menemukan dokter sekarang. Udah ya, dapat ya? Dan sudah privat, sudah dapat sertifikat ada pendalaman dan nanti ada sudah jadi. Oh, udah jadi. Sudah dari spesialisasi di pusat dan di PTT Dokter siapa namanya Pak Akbar? sedang kuliah kedokteran. Oh, sudah kuliah kedokteran. Itu belum dokter itu. Iya, lo kan selamat tepuk tangan. Iya. Kalau di kota-kota Bapak Ibu ada dokternya, setiap Latsarda pesertanya happy karena mereka dapat materi dari medis gitu. Di Batam saya memberikan materi anatomi fisiologi. Kalau di kota-kota lain nggak ada materi anatomi fisiologi yang dalam, di Batam ada. Jadi peserta yang baru ikut pelatihan tingkat dasar dan pendalaman tuh diajarin di sini loh tempatnya limpa, di sini loh tempatnya pankreas, ini loh bentuknya limpa, ini bentuknya pankreas, kelainan-kelainan yang terjadi di limpa ini, di jantung ini, di pankreas ini gitu kan. Keluhannya kalau sakit pankreas seperti ini, semuanya diajarkan kalau ada dokter yang bergabung di wilayahnya gitu. Jadi jangan sampai ada topuris yang nggak tahu di mana tempat pankreas, di mana tempat limpa, di mana ada berapa parunya. Nanti dibilang paru cuma satu, ginjal cuma satu. Dokter hewan juga boleh bergabung. Dokter hewan boleh lah, tapi bukan nanti menyampaikan materi anatomi tubuh manusia dong. Iya. Terus trainer nomor 7 ya. Trainer harus menjaga pelaksanaan pelatihan dari hal-hal lain yang bertentangan dengan norma agama, norma Islam, norma masyarakat, dan profesionalisme. Mati oh enggak. Kok jadi mengecil ya? Mengecil. Tadi gede. Kenapa? Udah gede lagi ya. Soalnya suara saya pelan banget, kecil banget, ntar nggak kedengeran di belakang. Jadi itu ya, trainer harus menjaga pelaksanaan pelatihan agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, dengan norma Islam, dengan norma masyarakat. Saya kesel banget sama Samsudin Din itu yang lagi yang lagi viral itu. Bisa-bisanya dia bilang gimana kemarin itu dia bilang ya, oh gini, kan ditanya sama Uya Kuya, menurut Anda apakah dukun itu suatu perbuatan yang musyrik gitu kan? Kata si Samsudin, ya tidak dong, dukun itu kan hanya bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu dokter, katanya. Kan kesel saya. Benar-benar, wah ini orang ngajak tawuran gitu kan. Iya. Dukun ririt kan. Iya kan, nanti saya bukan dipanggil budok tapi buduk. Kenapa Bunda? Jadi buduk jadi. Jadinya dukun itu duduk tekun. Duduk aja. Dukun itu duduk menekung itu orang yang zikrullah, begitu yang sebenarnya. Kalau dulu dukun itu memang dicari, dukun beranak. Dukun obat, dukun urut, kalau Dukun dulu. bayi. Kalau di sini apa namanya di Sunda? Paraji. Nah itu dukun bayi, dukun beranak kalau sebelum ada dokter dok. Jadi zaman dahulu itu dukun itu memang sangat dihormati dan dicari seperti dokter gitu. Nah sekarang karena cacatnya nama dukun itu, karena dukun salah kaprah, ya dukun santet, dukun cabul. Nah, itu yang mencederai dukun. Zaman sekarang Bun, sekarang dukun itu kalau nggak ngibul ya cabul gitu kan. Jadi dok begini dok, saya luruskan kembali dok. Oke, silakan. Etimologinya dukun, duduk, tekun.
alias menekung. Menekung itu orang yang zikrullah. Jadi harus diluruskan kembali gara-gara dukun cabul, dukun santet, cacat namanya dukun semuanya. Padahal sangat dicari dok. Sekarang itu saya terus terang dok, banyak yang cari apa namanya parazi, cari dukun untuk yang melahirkan. Karena banyak ibu-ibu nih yang cancer habis melahirkan. Cancer itu yang apa namanya rahimnya agak masuk ke dalam atau turun berok. Nah itu toporis banyak yang mau belajar turun berok itu dok. Alhamdulillah. Nah itu fungsi dukun zaman dahulu dok. Cacatnya nama dukun gara-gara dukun cabul. Nah, sekarang kita luruskan kembali. Bagi kita yang toporis yang sudah tahu etimologinya dukun, duduk tekun itu orang yang baik. Ya, tuh dengerin tuh kata Orang Bunda yang Yuli. berzikir, zikrullah, duduk menekung. Kalau topuris juga duduk tekun loh Bu. Ya, duduk tekun notok dok. Iya, sambil zikir juga. Ya mudah-mudahan tercerahkan apa yang saya sampaikan hari ini. Amin, amin. Jangan salah paham lagi, jangan semua dukun dicap jelek, jangan. Dan tidak semua dukun itu musyrik. Iya betul. Karena dukun itu ada yang dukun beranak, kasihan dok, dukun beranak dok, dukun urut, kasihan dok. Jadi cacat namanya. Iya betul betul. Sip. Terima kasih Bunda Yuli. Termasuk saya dari dulu memang melayani dukun beranak, dukun urut. Jadi sampai saya disalahpahamin orang dok, wah itu pakai susu, pakai ini, pakai itu. Astagfirullah, saya bilang, saya ini tukang rukiah loh. Saya bilang, ada susu, saya buang. Saya bilang, kesurupan saya obatin. Ya dengan izin Allah ya dok ya. Iya. Nah jadi tolong dukun-dukun yang baik tolong dilindungi dok. Kapan perlu diajak menjadi toporis. Iya. Ajak dong Bun, ajak dukun-dukun yang baik itu bergabung dengan Insya Totok Allah nanti Punggung. Mbah Gimbal saya ajak juga. Siapa itu Mbak Gimbal? Dukun terkenal di Jawa Timur itu. Masya Allah. Iya. Iya kan maksudnya tadi kan siapa tadi si merah tadi menyamakan dukun dengan dokter. Bukan si merah, Samsudin. Oh Samsudin. Samsudin. Udin sedunia nih. Kalau itu saya nggak terima dong. Iya makanya. Karena dia salah kaprah menyampaikannya. Tapi apa yang saya sampaikan hari ini mudah-mudahan jadi pembuka pikiran kita bahwa Ya, dukun oke. itu duduk tekun dan menekun Tidak orang semua yang baik. dukun Tidak itu semua dukun musyrik. itu tidak baik. Tidak semua Ya. dukun itu musyrik ya. Iya betul. Tapi yang jelas dukun itu bukan bahasa Jawanya dokter, bahasa Jawanya dukun, bahasa Indonesianya dokter itu enggak sama sekali beda. Kalau di kamus yang dimaksud dengan dukun itu adalah orang yang melakukan pengobatan atau penyembuhan dengan jampi-jampi, mantra-mantra, guna-guna. Itu di kamus ya, di kamus begitu. Tapi kalau dokter kan nggak menyembuhkan dengan jampi-jampi. Saya nggak pernah tahu jampi-jampi itu apa, sama sekali nggak tahu. Oke. Kenapa? Sembur? Ngebur? Sembur. Ada di sini barangkali yang mantan dukun insaf kali ya, ada nggak? Nggak ada. Mantan dukun insaf. Pak Jihad ya? Ahli hisab ini Bu Dokter. Oh iya. Itu tadi ya, trainer harus menjaga pelaksanaan pelatihan dari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, norma Islam, masyarakat, dan profesionalisme trainer. Itu adalah untuk trainer. Sekarang kalau untuk seluruh topuris, siapapun yang sudah pernah ikut Lasaldam, siapapun yang sudah menjadi anggota komunitas Totok Punggung Indonesia, maka berikut ini adalah kode etik untuk Bapak Ibu sekalian. Seluruhnya, termasuk yang sudah advance, termasuk yang dari Pusdiklat, termasuk seluruhnya yang merasa dirinya teraliri darah Totok Punggung. Yuk mari sama-sama kita belajar bagaimana menjadi seseorang topuris yang punya kode etik terapisnya. Seorang terapis itu berarti dia telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat. Betul apa betul? Betul. Ada di sini yang menjadi terapis dengan niat untuk profit oriented semata. Insya Allah nggak ada semata loh ya, hanya itu tok gitu. Kayaknya nggak ada deh ya. Pasti dedikasi utamanya untuk melayani umat dalam bidang kesehatan. Kemudian karena dia sudah mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat, maka seluruh aktivitasnya baik sedang menotok maupun tidak menotok harus mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang terapis yang semua aktivitasnya itu akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, sehingga
sebagai terapis harus perlu menjaga dan memperbaiki satu kepribadian karakter watak gitu ya. Satu itu. Kedua, kecerdasan sosial. Semua terapis harus punya kecerdasan sosial, punya etika organisasi, punya bagaimana bersikap ketika sedang melakukan praktek totok punggung dan etika keilmuan. Ini adalah 5 hal penting yang harus terus dijaga dan diperbaiki oleh semua terapis. 1, kepribadian. 2, kecerdasan sosial. 3, etika organisasi, karena Bapak Ibu adalah anggota organisasi Komunitas Totok Punggung Indonesia, anggota organisasi, jangan merasa lepas sendiri, merasa bukan bagian dari organisasi. Bapak Ibu adalah anggota dari organisasi besar yang bernaung di bawah Komunitas Totok Punggung Indonesia. Kemudian bagaimana bersikap ketika melakukan praktek totok punggung, dan bagaimana bersikap ketika dalam bidang etika keilmuan. Kita kupas satu persatu. Pertama dalam kepribadian seorang topuris itu idealnya seperti apa sih? Harusnya seperti apa sih gitu ya? Oke. Boleh nggak topuris nggak murah senyum? Jutek gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Pak Jihad malah merem Pak Jihad mah. Belum ngopi ya? Iya, saya juga belum, nggak ada yang bikinin kopi saya nih. Ya, jadi seorang topuris itu harus murah senyum, bukan artinya senyum-senyum. Ya, harus ramah, harus supel. Tadi ada yang bilang Dokter Irin supel, iya. Kalau nggak supel gimana dong? Nggak punya pasien saya, ya kan? Jadi seorang topuris sama seperti seorang dokter, walaupun hidupnya lagi jungkir balik, walaupun di belakang kepalanya ini lagi puyeng dengan segala macam masalah, walaupun badai besar sedang menghantam, ketika ada klien, ketika ada pasien tetap harus senyum gitu. Tapi senyumnya dari hati, karena senyum nggak dari hati itu kelihatan loh, kelihatan. Terus kemudian harus menjaga penampilan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu datang ke dokter ya, Bapak Ibu misalnya datang ke saya untuk konsultasi atau untuk berobat gitu kan. Kemudian Bapak Ibu melihat saya berpakaian atau berpenampilan yang tidak layak. Misalnya saya menemui Bapak Ibu dengan pakai daster gitu ya, pakai apalah gitu, pokoknya yang tidak layak, atau saya tampil di sini dengan pakaian yang tidak layak gitu. Kira-kira gimana? Kan nggak enak dilihat, kelihatan tidak profesional, kelihatan tidak berwibawa. Begitupun topuris. Topuris juga ketika menampilkan diri di hadapan klien, berpakaianlah yang baik, berpenampilanlah yang baik, yang bersih wajahnya, jangan jenggot 5 minggu nggak dicukur-cukur sampai ke pipi-pipi sampai penuh semua jenggotnya kayak gitu ya, nggak dipotong-potong. Kan beda ya, yang di sini dipanjangin sama yang menuhin sampai ke sini-sini kan beda ya gitu. Jambang ya. Nah, gitu. Kenapa? Di sini-sini ada? Enggak lah ya. Enggak lah. Biar kelihatan sakti, keras sakti. Kemudian santun dalam bertutur kata. Bayangkan kalau Bapak Ibu sedang mengantarkan keluarga berobat misalnya, atau mengantarkan keluarga ke terapis totok punggung misalnya. Bapak Ibu belum kenal totok punggung, kemudian mengantarkan anak atau keluarga atau istri gitu berobat ke terapis totok punggung, dan terapis totok punggungnya nggak sopan misalnya, berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang vulgar, misalnya apa? Pak, kok bojone semok tenan gitu misalnya ya. Itu kan kata-kata yang nggak pantas diucapkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu cukup dalam hati aja. Kalau bisa sih nggak usah gitu, jangan ada pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Kalaupun ada jangan terucap. Namanya manusia kan ya gimana ya, kadang-kadang saya juga, pasien ini ganteng banget, ada juga yang begitu, tapi kan nggak mungkin saya bilang, Pak, Bapak kok ganteng amat sih Pak, gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dijaga, bahwa tutur kata kita itu bisa nyangkut di hati pasien gitu, bisa nyangkut di hati klien. Kenapa? Baper, iya bisa bikin baper pasien, apalagi kalau saya yang ngomong ya kan. Oh, saya jadi punya cerita, boleh cerita sedikit nggak? Kenapa? Boleh cerita. Jadi saya tuh punya kebiasaan gitu ya, kalau pasien datang ke saya,
kalau saya, karena saya dokter, saya boleh menyebut pasien, tapi kalau Bapak Ibu yang bukan dokter nggak boleh ya, Bapak Ibu harus menyebutnya sebagai klien. Oke. Jadi ada kebiasaan dari dulu itu udah otomatis keluar dari mulut saya kalau saya habis ngobrol gitu, anamnesis pasien, keluhannya apa, sakitnya sudah berapa lama gitu, udah ngobrol-ngobrol, udah saya catat di rekam medis. Pasti selanjutnya adalah saya meminta pasien untuk berbaring ke meja periksa gitu ya, untuk berbaring ke meja periksa. Mau anak-anak, kayak ibu-ibu, kayak kakek-kakek, bapak-bapak, mbah-mbah, semuanya akan diperlakukan sama gitu kan. Kecuali sakitnya panu, sakit kulit yang bisa dilihat gitu kan, nggak perlu saya suruh berbaring. Tapi kalau pasiennya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, pasti saya suruh untuk berpindah ke meja periksa gitu. Kalimat saya ini otomatis gini, ayo Pak tidur di sana gitu. Itu kalimat saya otomatis yang berusaha saya ubah kok nggak bisa-bisa. Suatu hari kemarin itu belum lama, iya. kemarin belum lama ini saya udah sadar sebetulnya bahwa itu nggak boleh, tapi itu otomatis gitu, otomatis. Ayo Pak tiduran di sana gitu. Ayo Dok gitu katanya, ya Allah. Saya gini ketawa sendiri. Ayo Dok katanya gitu. Di situ Dok katanya gitu kan. Iya ya, mau ya. Saya yang nggak mau gitu. Jadi saya ketawa aja gitu kan. Maksud saya Bapak silakan kalau di bahasa Indonesia kan panjang banget. Bapak saya mohon silakan berbaring di sebelah sana gitu kan, nggak enak. Kan lebih enak, ayo Pak tiduran di sana gitu. Jadi gitu ceritanya kemarin, belum lama itu. Saya sebetulnya udah sadar ini kalimat ini bisa disalahartikan gitu, dikira ajakan gitu kan, padahal gitu ya. Jadi harus santun dalam bertutur kata. Terus kemudian tidak boleh sombong, terapis maupun dokter itu sama, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa paling pintar, paling ngerti, paling hebat gitu, nggak boleh. Harus rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Tuh, tetap rendah hati. Kemudian yang selanjutnya setelah kepribadian adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu adalah bagaimana kita bersikap sebagai makhluk sosial. Yang sekarang lagi booming, yang sekarang lagi yang lagi ngetren itu adalah kegiatan kita sebagai makhluk sosial di media sosial. Ya, jadi kita harus punya kecerdasan sosial ketika bermedsos, ketika bermedia sosial. Harus bijak. Saya yakin semua orang di sini punya media sosial, entah hanya sekedar WA saja atau punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube channel, punya segala macam. Saya yakin nggak ada orang yang nggak punya. Tapi ada juga sih, kemarin saya baru kenal satu orang yang handphonenya masih yang tina-tinut, yang nggak ngerti sama sekali Android, nggak ngerti sama sekali internet, masih ada sih gitu ya. Tapi saya rasa Bapak Ibu punya lah ya medsos ya, paling tidak WA dan Facebook mungkin ya. Itu cuma penyamaran aja tuh dokter. Apa tuh? Penyamaran aja kayak Atari itu jadul. Oh gitu ya. Di belakangnya iPhone 11 gitu. Saya juga punya Instagram, saya juga punya YouTube channel, walaupun YouTube channelnya tadi saya udah cerita sama Bang Ferry, YouTube channel saya mati suri karena tak terpegang, sibuk banget gitu ya, nggak kepegang. Kemudian kenapa? Iya, apa namanya? Instagram saya juga saya tidak aktifkan karena nggak kepegang, jadi benar-benar bertahun nggak kepegang. Yang saya aktif banget tetap Facebook saja, hanya Facebook aja. Mungkin teman-teman banyak yang udah berteman sama saya di Facebook bisa melihat betapa saya meriang demam kalau sehari nggak update status 3 kali gitu ya, rasanya nggak enak badan. Saya Facebook mania Bapak Ibu. Udah kayak obat aja ya. Iya, udah kayak minum obat. Kalau sehari aja nggak nyetatus rasanya demam saya. Gitu. Jadi karena sekarang adalah era medsos, kita harus bijak dalam bermedsos. Bermedsos itu enak banget karena kita bisa melakukan apa saja dan bisa menjadi apa saja, segila apapun kita tuh bisa gitu di media sosial. Kita yang bukan siapa-siapa di dunia nyata gitu ya, orang biasa, orang gak terkenal, orang apalah pokoknya gitu, kita bisa sok-sok hebat, sok-sok keren, sok-sok gaya gitu di media sosial. Bisa kalau kita mau gitu kan. Tapi itu bukan tindakan yang bijak gitu ya. Kita bisa tipu-tipu, kita bisa melakukan kejahatan-kejahatan lain gitu melalui media sosial, tapi itu bukan hal yang bijak. Kita bisa jual diri, kita bisa apa sih jual diri? Apa sih namanya ya? Promosi. Hah?
Ya gitulah, pokoknya kita bisa jual diri kita dari sisi yang positif gitu. Kita bisa menciptakan image yang positif melalui media sosial gitu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah terapis yang profesional, bahwa kita adalah terapis yang handal, bahwa kita adalah terapis yang santun, bahwa kita adalah terapis yang pasiennya banyak, tapi alhamdulillah semuanya sabar nungguin giliran dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Bijak dalam bermedsos itu bukan artinya terus kemudian kita tidak boleh memposting hal-hal lain yang sifatnya manusiawi ya, misalnya kita lagi jalan-jalan kemana nggak boleh kita posting karena isinya cuma terapi aja, enggak juga kayak gitu. Kita juga boleh memposting hal-hal yang membahagiakan kita. Kayak semalam saya memposting bahwa saya ngambil anak-anak dari pondok 1, pondok 2, saya kumpulin, saya bawa ke hotel, saya klonin semalaman, baru kemudian saya ke Cigudeg gitu kan. Itu kan hal-hal yang nggak ada hubungannya sama terapi totok punggung, tapi membahagiakan saya. Ngambil anak dari pondok, dikumpulin, diklonin semalaman, terus kemudian dipulangin masing-masing, baru saya ke Cigudeg gitu. Tapi yang nggak boleh adalah memposting hal pribadi yang nggak ada gunanya diketahui oleh orang banyak. Misalnya putus cinta, misalnya kawin cerai, misalnya lagi ngejar-ngejar istri orang, misalnya hal kayak gitu sama sekali nggak perlu, sama sekali tidak ada gunanya, dan sebetulnya orang lain tuh putus. Orang-orang lain tuh nggak terlalu berminat sama kehidupan pribadi yang seperti itu gitu. Mungkin mereka membaca tapi dalam hati kemudian mentertawakan, ya orang ngapain sih hal kayak gini, berantem sama suami ditulis, istri minta duit melulu ditulis, istri ngajak piknik nggak diturutin ditulis, kayak gitu-gitu nggak perlu gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi, yang sifatnya nggak ada gunanya buat orang lain tuh nggak perlu dipublish. Itu bijak dalam bersosial media. Menampilkan gambar-gambar yang tidak layak, menampilkan gambar-gambar yang tidak sopan, itu juga hal-hal yang nggak boleh dilakukan, tidak bijak dalam bermedsos. Kemudian tidak boleh menyinggung atau menjelekkan pengobatan tradisional yang lain. Banyak sekali negara kita adalah negara yang sebelum kenal kedokteran modern, tentu saja seperti tadi kata Bunda Yuli, banyak sekali pengobatan tradisional yang sudah berkembang lebih dulu, baik pengobatan asli Indonesia maupun import dari luar, misalnya ala-ala Cina, ala-ala Timur Tengah. Oh ya, makasih ya Allah, ada yang bikinin kopi. Saya dibikinin. Manis, enak banget. Terima kasih. Saya tuh, Bapak Ibu mau bilang saya cantik, manis, dan sebagainya tuh, masuk kuping kiri, nggak sampai ke kanan, keluar lagi mental. Iya, nggak mempan sama saya. Wani Piron, itu baru mempan. Oke, jadi tidak boleh menyinggung atau menjelekkan pengobatan tradisional yang lain. Sudah sangat banyak ya pengobatan tradisional asli Indonesia maupun yang import yang datang dari luar, dari Timur Tengah, dari Cina, dari India, dari segala macam itu. Entah kita percaya, entah kita enggak, entah caranya halal, entah caranya haram, entah itu syar'i, entah enggak perlu sama sekali kita perbincangkan dengan pasien. Bukan kompetensi kita untuk menghakimi orang lain gitu, bukan kompetensi kita untuk menghakimi orang lain. Siapalah kita juga nggak sempurna gitu ya, kita jauh dari sempurna. Jadi nggak perlu kita menjelek-jelekan terapis yang lain. Cukup kita unggul-unggulkan terapi yang kita miliki, terapi yang kita kuasai, terapi yang udah kita yakini mampu menolong orang gitu ya. Terapi totok punggung, nggak perlu kita jelek-jelekan terapi ini begini, terapi itu begitu, nggak perlu ya. Tidak boleh menyinggung atau menjelekkan pengobatan tradisional yang lain. Tidak boleh menyinggung terapis totok punggung yang lain, teman-teman totok punggung yang lain. Jangan berobat sama Pak Edius. Pak Edius kalau ngobatin mah tangannya kemana-mana, nggak boleh kayak gitu. Mira, maaf bercanda. Ketahuan ya. Tangannya diketahuan. Ketahuan ah. Kayak gitu. Atau jangan berobat sama dokter Irin. Dokter Irin tuh ngomongnya doang aja yang banyak, ilmunya totok punggung nggak ada. Gitu. Gini doang dokter Irin mah gitu kan. Nggak boleh ya, nggak boleh menjelek-jelekan terapis totok punggung yang lain, walaupun klien itu berkeluh kesah sama Bapak Ibu. Misalnya, saya kemarin sebetulnya udah totok loh sama Pak Jia, tapi nggak enak, nggak sembuh, saya nggak sembuh, makanya saya pindah ke
siapa, Pak Rafiq misalnya, kayak itu nggak boleh kita, oh iya Pak Jihad gitu, Pak Jihad mah baru kemarin dia gini-gini, nggak boleh kayak gitu, sama sekali nggak boleh. Kita telan aja bulat-bulat apa yang diceritakan ke pasien oleh ke kita gitu ya, kita telan aja bulat-bulat, nggak perlu kita sampaikan ke yang lain, di keep dan kemudian nggak perlu disampaikan. Kalau menurut Bapak Ibu yang diceritakan itu meresahkan atau mengganggu atau melanggar hukum, mungkin bisa kita ceritakan atau kita sampaikan langsung atau tabayun ke yang bersangkutan. Kita temuin beliaunya, kita tanya, atau kemudian kita sampaikan ke pengurus wilayah, pengurus daerah gitu. Nggak perlu kita gongin gitu. Gongin itu apa ya? Gong gitu. Digongin gitu. Pasien ngomong apa kita gongin gitu. Apa? Komporin. Oh iya, komporin. Nggak perlu kita komporin, orang kita tuh makin dikomporin makin panas gitu. Terus kemudian tidak boleh menyinggung profesi dokter, paramedis, dan rumah sakit. Tidak boleh menyinggung profesi dokter, paramedis, dan rumah sakit. Harus diakui bahwa profesi dokter ini profesi yang diakui bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kami punya organisasinya bukan hanya wilayah Indonesia tapi sampai ke dunia gitu. Sedangkan KTPI baru tingkat lokal gitu ya. Kalau misalnya mau tawur-tawuran kayaknya nggak pada tempatnya gitu. Jadi nggak perlu sama sekali menyinggung-nyinggung, menjelek-jelekan, memprovokasi untuk kemudian jadi bermusuhan atau kemudian jadi nggak percaya dan seterusnya gitu. Kita punya bidangnya masing-masing, jadi nggak perlu saling menjelekkan, nggak perlu saling menjatuhkan gitu. Bagaimanapun dokter juga sekolah sangat lama sekali untuk bisa menguasai tubuh manusia dari kepala sampai kaki, dari dalam sampai keluar dengan seluruh permasalahannya gitu ya. Dari segi sakitnya, dari segi fisiologisnya, dari segi segala macamnya gitu. Jadi kalau kemudian pasien tidak sembuh ya belum tentu karena faktor dokternya, tapi memang belum Allah turunkan kesembuhan melalui dokter tersebut. Mungkin memang Allah turunkan kesembuhannya lewat tangan Bapak Ibu, bukan artinya kemudian Bapak Ibu bisa menjelek-jelekan terapis yang lain, topuris yang lain, atau dokter yang lain gitu. Apalagi sampai menjatuhkan rumah sakit, apalah gitu, pokoknya nggak boleh ya. Hal seperti ini nggak boleh. Apalagi ditulis di medsos, sama sekali tidak boleh. Ketika itu terbaca bisa terjadi pecah perang dunia ke berapa? Kelima? Entahlah, ke perang dunia ke berapa sekarang ini. Tidak boleh mengumbar hal-hal yang tidak penting, gosip, kehidupan rumah tangga, aib pribadi. Nah ini tadi udah sedikit saya singgung ya. Tidak perlu hal-hal yang seperti ini kita tuliskan, kita ceritakan di medsos atau. Tapi saya kadang-kadang gatel juga loh, kayak yang kasus heboh Freddy Sambo itu saya gatel juga. Sepanjang dari mulai kasus itu mencuat, saya cuman ngebatin aja, nggak saya tulis. Tapi kemarin gatel banget, saya tulis juga sekali. Apa ya? Nggak apa-apa. Saya bilang apa ya? Waktu itu lupa. Udah lupa juga satu kali. Iya, kayaknya adanya Rambo ya. Apa ya kemarin saya tulis, saya tidak menyebut nama sama sekali karena Facebook saya udah beberapa kali di ban ya sama FB, jadi saya nggak pernah menyebut nama. Lupa lah, saya nggak penting lah itu, pokoknya sekali karena gatel banget saya waktu itu nulis 1 kali gitu, tapi kemudian saya hapus gitu karena sadar itu hal yang nggak penting ada di Facebook saya gitu. Saya sangat berhati-hati apa yang bisa muncul di Facebook saya, apa yang saya nggak suka muncul di Facebook saya. Kemudian tidak mengunggah konten sara, suku, agama, ras, dan sesuatu yang bertentangan dengan etika dalam masyarakat. Tidak mengunggah konten sara dan sesuatu yang bertentangan dengan misalnya ya, ibu tahu bahwa di sebelah rumah terjadi pasangan yang tidak sah misalnya, terus ibu tulis di Facebook, itu nggak penting, nggak ada gunanya, dan nggak perlu diunggah gitu ya. Memanfaatkan medsos terutama untuk syiar Islam dan kesehatan atau usaha saja terutama. Tapi kalau kemudian ingin mengupdate atau mengupload sesuatu yang sifatnya seperti tadi saya ceritakan tentang anak, tentang keluarga atau jalan-jalan, boleh gitu. Cuman lebih utamanya memanfaatkan medsos untuk syiar. Kemudian etika bermasyarakat, tadi medsos ya, kehidupan bermedsos. Sekarang bermasyarakat, maka setiap topuris harus aktif dalam kegiatan masyarakat tempat tinggal, ramah dan peduli terhadap tetangga. Yang jauh-jauh sekian kilometer, sekian puluh kilometer dari rumah kita datengin, kita totokin. Tetangga samping rumah meriang masuk angin setiap hari kita cuekin gitu ya. Itu
kurang pas lah ya. Kemudian ikhlas membantu tetangga yang sakit dengan totok punggung. Kemudian keikutsertaan dalam kegiatan sosial Topung, misalnya ketika bakti sosial, kemudian ada rekan sejawat Topung yang sakit atau yang sedang keseripahan itu apa ya? Ada yang keluarganya meninggal gitu, atau ada yang sedang kesulitan apa gitu. Kita sebagai keluarga besar harus peduli ya. Baksos ini kalau di kota lain banyak nggak sih, rutin nggak sih? Baksos kalau di kota-kota lain, kalau di Batam kan setiap Ahad insya Allah. Kalau di kota-kota lain aktif nggak sih baksos itu? Banyak nggak, aktif nggak sih baksosnya? Jakarta gimana Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia yang akan segera ditinggalkan? Jakarta Utara aktif. Aktifnya seberapa aktif? Sebulan sekali ya. Iya, karena gini, karena dengan sering berbaksos itu apa ya? Kita tuh makin erat loh kekeluargaannya. Kita makin erat kekeluargaan itu saya rasakan sendiri di Batam. Di Batam tuh kita kalau baksos bukan datang notok pulang, enggak, kita datang notok makan. Foto makan, foto jalan-jalan makan di Batam tuh kayaknya makan setiap minggu ya Pak Jihad ya. Iya. Iya gitu, ngopi-ngopi, makan-makan tuh sering banget gitu, ngumpul jadi akrab, jadi erat gitu. Terus kemudian baksos ini juga membuat totok punggung jadi lebih terlihat, membuat totok punggung terlihat lebih membaur dengan masyarakat. Juga terlihat bahwa totok punggung ini punya kepedulian yang besar. Totok punggung nggak harus hanya dari masjid ke masjid. Kami di Batam totok punggung juga dari pesantren ke pesantren, dari panti asuhan ke panti asuhan, dari yang kemarin paling seru itu ke panti orang sakit jiwa ya, kemarin tuh ke panti orang sakit jiwa dan korban narkoba, itu seru banget kemarin pengalaman ke sana. Yang paling seneng itu notok anak santri Pak, Bu, notok ke pondok pesantren, anak-anak santri yang santri-santrinya tuh santri-santri miskin dan duafa, yang sekolah pesantrennya tuh digratiskan. Ya, anak-anak santri itu, saya sebelum kenal totok punggung, saya sering dihubungin oleh pesantren-pesantren, panti-panti asuhan untuk datang. Kalau misalnya anak-anak mereka sakit, saya yang ditelepon kan, Bu dokter boleh mampir ke panti nggak? Bu dokter boleh mampir ke pondok nggak? Anak-anak pada musim sakit nih, sakit mata, sakit cacar, sakit flu, sakit segala macam, sering banget gitu kan. Tapi ketika saya udah bergabung dengan totok punggung, diajarkan totok punggung itu ke mereka, jadi berkurang mereka berkeluh kesah ke saya, minta didatengin tengah malam anaknya sesak dan seterusnya tuh sudah jarang gitu, karena mereka udah bisa sendiri. Ngajarin anak-anak santri kemarin di mana ya Pak Jihad? Kita terakhir anak-anak kecil-kecil itu. Oh iya, di Pondok Tahfiz di Stoko ya. Itu anak-anak duafa juga, panti ya, pesantrennya tuh pesantren duafa. Kita ajarin anak-anak tuh mereka cepet banget, mereka sangat cepet paham dan ngerti caranya. Jadi kita kasih tahu bahwa nanti kalau ada temen yang sakit gigi, kan di panti, di pondok kan paling sering sakit gigi, mencret, sakit kepala dan seterusnya. Kita ajarin tuh mereka cepet banget bisa dan langsung dipraktekkan atau ke teman-temannya. Mengurangi sekali kesibukan dan kesusahan pengasuhnya nyariin dokter, nyariin obat dan seterusnya ya. Alhamdulillah saya dapat kiriman minyak kayu putih dari Abu Ma'ruf banyak banget, dan itu nggak ada sebiji pun yang saya jual, saya hibahkan semua ke pesantren, panti-panti asuhan yang saya datengin. Berkah-berkah buat anak-anak di panti ya Pak Abu Ma'ruf. Oke. Kenapa? Baterainya ya? Sudah. Etika organisasi. Jadi kita tergabung dalam organisasi Komunitas Totok Punggung Indonesia. Ada SOP yang berlaku gitu ya. Maka kita sebagai terapis, Bapak Ibu semuanya harus menjalankan standar terapi topung. Ketika SOP-nya duduk, ketika menotok itu duduknya seperti apa, jalankan yang seperti itu, jalankan saja, jangan duduk berjigang. Berjigang tuh tahu nggak ya? Bersila dong. Jigong itu mah. Jigong itu mah. Gitu. Terus kemudian dan seterusnya, pokoknya standarnya seperti apa, jalankan saja. Kemudian tidak menggabungkan terapi lain pada pasien saat melakukan topung. Tidak menggabungkan terapi totok punggung dengan
dengan terapi lain pada pasien saat melakukan topung. Kemudian tidak merubah teknik topung dengan teknik sendiri. Tidak merubah teknik topung dengan teknik buatan kita sendiri, walaupun kita yakin kita bisa melakukan sesuatu yang beda dan menyembuhkan misalnya, kita yakin. Tapi etikanya ketika kita berada dalam organisasi, ketika kita berguru kepada gurunda kita, tentu kita tidak ingin melangkahi, tentu kita tidak ingin merasa lebih pintar daripada gurunda kita. Ikuti saja seperti yang beliau ajarkan gitu ya. Nggak perlu merubah teknik yang ini, karena ini bukan sesuatu yang bim salah bim abrakadabra Ustadz Abdul Rahman dapatkan. Beliau juga melalui proses panjang untuk sampai di titik ini gitu. Kita ikutin aja yang beliau ajarkan, nggak perlu merubah dengan teknik lain yang walaupun menurut kita lebih bagus misalnya ya. Ikuti aturan yang dibuat oleh pengurus, ikuti aturan yang dibuat oleh pengurus. Keanggotaan, aktif dalam kegiatan organisasi, mendukung semua kegiatan organisasi selama tidak bertentangan dengan syariat agama, tidak menjelekkan anggota totok punggung lain, saling menutupi kekurangan dan kelemahan anggota yang lain, menjaga kerahasiaan atau aib organisasi. Totok punggung ini kan nggak ada duitnya gitu kan, misalnya, terus kita ceritakan kemana-mana gitu. Jangan bergabung sama totok punggung, nggak dapat apa-apa, nggak dapat duit di sini. Kamu bikin pelatihan juga nggak dapat duitnya. Nggak perlu kita ceritakan ke luar gitu ya. Dapat duit nggak sih dari pelatihan, Bapak Ibu? Kami dapat, gitu ya. Oke. Kemudian tidak mudah tersinggung dan marah jika diberikan peringatan oleh pengurus. Kita ini manusia, tempatnya salah dan lupa gitu ya. Kalau kita melakukan kesalahan itu wajar karena kita manusia. Kalau kita lupa atau salah ngomong itu wajar banget karena kita juga masih manusia. Dan tugas pengurus mengawasi dan mengingatkan dan mengedukasi. Ketika pengurus itu menyampaikan bahwa Bapak salah melakukan sesuatu atau Bapak salah menyampaikan sesuatu, ngomong sesuatu yang keliru, nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung, karena memang tugas pengurus untuk mengingatkan kalau ada yang salah gitu. Jadikan topung sebagai wadah ukhuwah Islamiyah. Tidak membuat ID card dan sertifikat palsu. Ini sering ya, banyak ya. Tidak membuat ID card dan sertifikat palsu. Apalagi nih? Praktek totok punggung. Ketika seorang terapis sedang melakukan praktek totok punggung, lakukan terapi dengan hati yang senang. Karena kalau hati kita lagi gundah gulana gelisah, mendingan kita tolak aja deh. Mendingan kita tolak, mendingan kita serahkan ke teman kita yang lain gitu kan. Karena terasa sentuhan kita, mimik wajah kita, senyum palsu kita itu terasa dan bisa dilihat, dan mungkin pasien jadi nggak sembuh nantinya gitu ya. Lebih baik kalau hati lagi gundah gulana, marah, ngamuk, kecewa, gelisah, sakit hati, terluka, terhimpit, terjerat, tertindas, kayak gitu, mendingan kita, kenapa? Kalau saya nggak bisa, saya tetap aja walaupun bagaimanapun tetap saya terima, karena mau diserahkan ke siapa gitu. Pasien-pasien saya kebanyakan pasien-pasien fanatik yang udah dari neneknya ke ibunya ke anaknya ke cucunya berobatnya ke saya. Kalau nggak ke saya, kata mereka nggak sembuh, dan itu bohong banget karena memang sugesti gitu. Pasien sering bilang saya tuh kalau ke dokter Irin baru sampai pagar depan aja udah sembuh dok, udah enakan dok gitu. Bikin kotak infak aja dulu. Iya betul. Kalau sudah sembuh di sini, bayar di sini gitu ya. Pintu 1, pintu 2 gitu ya Pak Edi. Gitu. Jadi kalau kita hati lagi gundah gulana, kira-kira kita nggak bisa menotok dengan nyaman, kira-kira hati kita nggak bisa ikhlas, mending kita serahkan ke teman yang lain. Membiasakan menyebut pasien dengan sebutan klien kecuali bila topulis adalah seorang dokter. Membiasakan menyebut pasien dengan klien, karena ini aturan pemerintah sih ya, ini aturan pemerintah yang berlaku di mana-mana, jadi memang nggak boleh gitu ya. Terapis nggak boleh menyebut pasien. Kemudian bagaimana interaksi dengan klien itu tolong dijaga. Kadang-kadang kita merasa merasa berbatas tuh merasa berjarak dengan pasien, sehingga ketika pasien bertanya kita nggak mau, misalnya gini, males gitu ngejawabnya. Misalnya pasien tuh kan
kepo, pengen tahu sebetulnya Pak ditotok itu diapain sih, emang beneran bisa sembuh, diapain sih itu. Kita kadang males, kayaknya kita udah menjawab hal itu ribuan kali. Pasien nanya, klien nanya seperti itu kan udah sering, semua pasien udah nanya, dan capek kita jelasin bahwa totok punggung itu adalah begini gitu. Males kita jelasinnya karena udah sangat sering ngomongnya. Itu harus dijaga, nggak boleh secapek apapun, sebosan apapun, tugas kita adalah menjelaskan kepada pasien apa yang kita lakukan itu gitu. Interaksinya harus dijaga ya. Terus kemudian menjaga kerahasiaan klien. Ini bahkan kalau di dokter tuh selain ada kode etik kedokteran, ada sumpah dokter. Dokter itu disumpah untuk menjaga kerahasiaan pasien gitu ya. Sampai mati nggak boleh ngomong kecuali di depan hukum, kecuali untuk kasus-kasus pengadilan gitu. Nggak boleh kita ceritakan kasus-kasus pasien kita tuh apa, sakitnya apa dan sebagainya, itu nggak boleh. Kita bahkan disumpah. Lebih parah kalau di dunia kedokteran itu, kita disumpah nggak boleh. Kita bahkan disumpah demi Allah bersumpah akan memperlakukan teman sejawat seperti kita memperlakukan saudara kandung, seperti itu. Kalau di top punggung saya nggak pengen ada seperti itu karena itu berat, sumpah itu berat, nggak perlu ada sumpah. Yang penting kita komit aja dengan kode etik gitu. Kemudian etika keilmuan. Setiap terapis wajib memahami sejarah totok punggung. Kita berada di sini di tanah air, di kampung halaman totok punggung. Kita harus kesempatan kita untuk belajar lebih jauh bagaimana sebetulnya, di mana lokasinya, seperti apa keluarganya, sejarah totok punggung Indonesia itu. Di sini kesempatannya Bapak Ibu belajar ya. Kemudian tidak menafikan ilmu yang diajarkan oleh guru. Nggak boleh kita menafikan ilmu yang diajarkan guru. Ustadz Abdurrahman mengajarkan bahwa totok itu dengan 2 jari, tempel, tekan, getar, gitu kan ya. Terus kita merasa bahwa lebih kuat dengan siku misalnya, dengan siku lebih kuat. Kemudian kita menafikan, kita bilang salah tuh Ustadz, ngomong ke pasien kita ya, ngomong ke klien kita, salah tuh Ustadz saya ngajarinya pakai gini, padahal lebih kuat pakai gini. Nggak boleh. Itu namanya kita menafikan ilmu yang diajarkan oleh guru. Tidak menjelaskan terapi lain, ini kayaknya udah banyak banget dibahas dari tadi ya. Kemudian pelatihan topung, untuk trainer tidak boleh membuat modul sendiri tanpa persetujuan organisasi, tidak mengajarkan ilmu baru di luar materi modul yang sah, udah tadi. Kemudian ini yang saya tulis miring ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi saran nanti untuk KTPI ya, saran untuk Pusdiklat, untuk ditambahkan nantinya. Di Juknis mungkin tidak mengakui suatu temuan keilmuan di bidang topung jika belum melakukan riset secara benar berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan. Kemudian terapis yang menemukan temuan baru, inilah pokoknya harus dikaji oleh Pusdiklat Pusat. Mengikuti dan taat aturan diklat, melakukan komunikasi aktif dalam setiap pelatihan, tidak memanfaatkan pelatihan topung sebagai sumber bisnis dan keuntungan pribadi, dan tidak membuat sertifikat ilegal. Ini saran untuk KTPI, mohon kiranya untuk melakukan kajian telaah lebih lanjut dari perspektif legal formal dan aplikasi administratifnya untuk hal berikut yang tadi itu Pak, ada dia. Kayaknya itu aja, panjang banget. Monggo silahkan kalau mau bertanya, ada saya, ada Pak Hardadi, karena ini materi kode etik ini adalah gabungan dari beberapa hal yang saya baca dari kode etik kedokteran, dan kemudian kontribusi cukup banyak dari Pak Awaludin, teman saya di Kepri, dan semuanya udah saya kirimkan ke Pusdiklat untuk dicek masing-masingnya, sehingga ini menjadi kesepakatan yang udah saya dan Pusdiklat sepakati. Monggo kalau ada pertanyaan, ada saya, ada Pak Hardadi. Saya kembalikan ke Pak Hardadi deh. Monggo. Terima kasih Dokter Irin. Informasi yang sangat lengkap sekali dipaparkan dengan ceria. Terima kasih banyak ya Dokter Irin. Ada Bapak Ibu yang bertanya lagi nggak? Oh ya, berarti sudah cukup lengkap ya. Oh ya, boleh. Mike Tyson, mana Mike Tyson? Adanya Mick Jagger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau tanya Bu, ada pasien kami, mungkin dia belum. Klien. Maaf Bu, ya maaf, terima kasih.
Jadi dia belum mengeluarkan semacam rekam medik, tapi dengan adanya kita klien kita kasih masukan bahwa ini HNP. Tapi dia belum melakukan semacam rekam medis maupun dari rumah sakit atau lab. Ketika kita bolehkah sedang Pak, ini HNP, itu boleh nggak Bu kira-kira Bu? Boleh. Nggak masalah ya Bu? Boleh. Oke. Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Nama saya Pak Mailana. Mailana. Iya. Yang saya mau tanya ini Bu, kalau kita ini Polri, sementara ada keluarga kita gitu, karena panik atau bagaimana, dibawa ke rumah sakit, gitu. Iya. Ya kan memang ada sejarah berhubungan dengan otak ya. Oke. Iya. Ini langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Itu cara topung itu gimana tuh? Nah, kita nggak bisa tidak sedang bicara itu. Kita bicara kode etik. Pertanyaannya tentang kode etik aja. Iya, itu udah menyimpang dari kode etik. Saya nanya dari segi topungnya Bu. Dari segi topungnya gitu. Maksudnya gimana Pak? Iya, kan kita ini toporis, kan? Istilahnya kalau toporis itu adalah orang-orang yang ahli kata Ustadz Abdul Rahmat sih kita ini spesialis semuanya katanya. Spesialis semuanya gitu. Iya. Nah terus entah bagaimana gitu dari keluarga kita langsung kita tahu gitu. Sekarang keluarga dekat gitu, dibawa ke rumah sakit yang harusnya mungkin ya dari segi Polres ya harusnya kan kita yang bantu gitu. Kenapa harus kita yang bantu? Iya, gimana itu pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya, jadi pertanyaan saya gini, dari segi Polresnya, ya, itu etis atau enggak gitu? Kan keluarganya yang bawa, keluarga paling berhak dong mau mengobatkan si pasien itu kemana. Kan keluarga yang paling berhak. Kalau seorang istri yang sakit, suami yang paling berhak menentukan. Walaupun misalnya adik iparnya yang sakit, tapi suaminya dong yang paling berhak mau nganter dia kemana gitu kan? Ya nggak? Keluarganya kan yang paling berhak gitu. Kalau bapak tahu dan bapak keluarganya, kasih tahu aja sama saudara bapak itu, ngapain dibawa ke rumah sakit, kita coba ikhtiarkan dulu dengan totok punggung gitu. Tapi kalau keluarganya tetap ngotot dibawa ke rumah sakit, ya walau alam itu bukan kesalahan kita dan bukan kewenangan kita untuk memaksakan diri juga gitu. Biarin aja dibawa, nanti kemudian kita tengokin sambil kita totok bisa kali gitu. Tapi kalau melarang seseorang membawa keluarganya ke rumah sakit, sepertinya itu nggak bisa ya di sini ya. Gitu kalau menurut saya. Iya Pak Dadi. Aku boleh nambahin? Boleh dong. Mungkin yang dimaksud si Bapak, katakan kalau saudara mungkin masih oke ya. Jadi mungkin kalau saya ambil kesimpulan dari yang dimaksud si Bapak, simpelnya, boleh nggak seorang topuris menopung di rumah sakit? Itu mungkin. Betul nggak Pak? Enggak? Oh, berarti salah. Enggak, maksudnya gini, barangkali ketika kita menengok orang sakit, boleh nggak bantu-bantu gitu, nopung. Bukan begitu Pak? Oh, bukan begitu. Oh, berarti salah. Nah, sekarang dibalik pertanyaan saya, boleh nggak seperti itu Dokter Irin? Boleh, kecuali pasiennya di kamar ICU. Oh. Kamar ICU nggak boleh dong. Oh, kalau di ICU Masuk aja nggak boleh. Masuk aja nggak boleh kan? Kalau di ICU nggak boleh Bu. Kalau diminta dan diizinkan nggak boleh, tapi kalau enggak ya nggak boleh. Karena di situ kan ada boleh, kalau boleh nggak apa-apa, silakan aja. Gimana Pak? Pak Mailana gimana? Nggak puas ya? Pak Dadi tolong dipuaskan. Iya, saya juga nggak paham pertanyaannya gimana. Kan Bapak kan ceritanya kan Bapak tadi kan nggak rela gitu saudaranya dibawa ke rumah sakit gitu kan. Nah iya, itu kan nggak bisa juga kita nggak rela, karena dia kan ada yang ada keluarganya yang lain yang dia lebih berwenang gitu, memaksakan dia
ke bapak ya nggak mungkin juga gitu loh. Gimana itu diskusi keluarga, nggak usah dibawa ke saya deh. Diskusikan di keluarga aja gitu. Next, any Assalamualaikum questions? warahmatullahi wabarakatuh. Haryanto, Bu. Ya Pak Haryanto. Haryanto bukan Habib. Oh ya Haryanto, maafkan saya. Saya pernah menangani pasien yang notabene kayaknya diguna-guna. Setiap saya terapi, pasien ini punya keluhan yang berbeda. Kalau dari analisa tofu, tidak ada kendala apa-apa di tubuh pasien ini gitu. Tapi si pasien ini setiap diterapi selalu cerita masalah-masalah di ruang lingkupnya dia usaha. Yang dia bilang, saya sepertinya dikerjain sama A, saya dikerjain sama si B, sehingga saya punya keluhan-keluhan yang aneh-aneh yang secara medis pun tidak bisa dideteksi. Iya. Baik dari dokter kedokteran maupun saya sendiri misalnya begitu. Iya. Kalau saya lihat sih nggak ada apa-apa. Nah, saya kadang-kadang bingung menghadapi pasien seperti ini. Klien. Ya, sorry, klien. Mestinya seperti apa sih kita harus ngelatih klien seperti ini gitu, dokter? Baik, alhamdulillah kita berada di sini bersama Pak Hardedi yang lebih pas untuk menjelaskan soal-soal seperti ini. Monggo Pak Hardedi. Klien yang keluhannya pindah-pindah, berubah-berubah karena merasa diguna-gunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga sering ada pertanyaan seperti itu. Tapi sekali lagi kita posisikan diri kita sebagai pepuris yang profesional. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak memiliki keilmuan lebih di bidang itu, maka kita fokus kepada sumbatan. Kita bicara sumbatan saja. Begitu misalkan ada di luar kapabilitas, ya silakan diskusikan dengan atau referensikan ke misalnya peruqyah lah atau segala macam. Kenapa? Karena hal begitu hal yang gaib, dan ketika salah diagnosis juga bahaya. Karena setiap diagnosis kita akan berpengaruh kepada penanganan dan tanggung jawabnya dunia akhirat. Karena saya sering juga ketemu orang yang ternyata dibilangnya disihir, ternyata saraf kejepit. Saraf kejepit menyebabkan ada seperti dia yang jalan lalu naik ke atas gitu. Lalu ada ya terapi dan metode lain bilang ini adalah hasil sihir. Akhirnya selama berapa bulan dia memiliki konsep bahwa dia terkena sihir. Akhirnya root cause-nya hasil apa? Sumber sakitnya malah lupa dia bahwa mungkin ada sesuatu di sini. Karena begitu dideteksi ada. Itu hanya salah satu contohnya. Jadi sekali lagi sebagai topuris fokus kepada sumbatan. Oke, mungkin begitu aja. Nah itu bagian dari etika, dan kita kalau nggak punya ilmu jangan ngarang-ngarang. Karena sekali lagi tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Ya gitu aja. Mungkin dari saya begitu. Ya, oke, thank you. Pak Haryanto puas? Wah, Pak Hardedi pandai memuaskan Pak Haryanto. Pemuas. Saya jadi speechless kalau dokter ngomongnya begitu. Ada lagi Bapak Ibu, udah sore kayaknya. Sampai jam berapa ini? Sebentar lagi. Satu lagi Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armis dari Dumai Bu, dekat kita. Siap, oke. Beberapa bulan yang lalu saya dapat pasien. Klien. Klien sudah koma 5 hari di Rumah sakit, iya. Pertamina Dumai. Kebetulan anaknya teman saya, tahu saya tuh Kupuris Tutup Bumbu. Di telepon saya, Pak Aju, bisa nggak notok orang tua saya yang sedang sakit sekarang di rumah sakit. Nanti saya bawa ke rumah. Saya nggak nanya pula sakitnya apa kan, sakit biasa. Insya Allah bisa, datanglah. Jadi sebelum sholat asar dia datang. Iya. Sholat asar dulu, nanti saya totok. Saya totok sampai 1 jam, alhamdulillah sudah hangat badannya. Jangan udah pingsan Bu, dipotong pakai mobil pribadi ke rumah. Ada ini. Habis maghrib saya totok lagi menjelang sholat isya. Terus habis sholat isya saya totok lagi.
masih seperti itu juga, masih ada perubahan. Besok paginya sebelum subuh, karena saya lihat kalian tadi, bapak tadi yang umur 75 tahun itu, lansia ya? Dikasih minum air madu di sini taruhnya Bu. Saya ngeri juga kan. Saya bilang, dokter, Pak, Bu, karena orang tuanya, anak-anaknya ramai, ada 10 orang lah di rumah sehat saya, kebetulan ada rumah sehat saya, tidur di situ semua. Jadi saya bilang, saya bukan dokter, hanya saya seorang tutoris mengatasi ya kalau ada penyumbatan ya, mengurangi penyumbatan kalau ada, mudah-mudahan saya sehat mengurangi saya. Saya mohon pada Bapak Ibu, tolonglah Bapak ini kita bawa ke dokter. Karena waktu itu musim COVID ya, takut beliau bawa ke sana pasti positif dan nanti pasti akan meninggal katanya. Dan kami tidak bisa lagi akan melihatnya. Ibu maaf Bu ya, saya bilang sama bapak ibunya, mohonlah Bu dibawa ke dokter, karena saya takut dikasih minum itu kan tidak boleh dah orang bisa dikasih minum itu. Mohonlah dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Saya bukan menolak. Nanti dari rumah sakit saya datang ke sana, saya totok, saya bangkit. Ternyata dia tidak dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang. Seminggu sudah itu saya telepon, mana bapak kemarin? Sudah meninggal Pak. Apakah salah saya Bu dalam etika ini untuk menolak pasien tadi? Enggak Bapak, betul. Jadi gini, saya selalu bilang bahwa di atas langit itu masih ada langit gitu ya. Ilmu kita bukan yang paling sempurna, bahkan nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan. Saya pun sebagai dokter nggak merasa lebih pintar, lebih hebat dari Bapak Ibu gitu. Jadi kita kadang sadar diri, kita kadang tahu diri batas kemampuan kita seberapa. Kita juga melihat kondisi pasien, kita bisa membaca gitu ya, bahwa ini pasien ini masih aman atau tidak aman, itu kita bisa baca gitu. Kalau sekiranya Bapak Ibu merasa tidak mampu, alihkan saja. Atau merasa bahwa resikonya terlalu besar untuk ditanganin di rumah sehat, di klinik sendiri, kita pegang sendiri, alihkan saja, nggak apa-apa. Kadang keluarga nggak terima kalau kemudian resikonya berakibat ke nyawa dan kita yang disalahkan. Jadi kalau melakukan hal-hal yang sifatnya emergensi, yang sifatnya gawat darurat, ada baiknya disampaikan dulu edukasi ke pasiennya. Bapak, Ibu, ini pasien kondisinya gawat, kondisinya cukup serius, saya bantu ikhtiar, tapi kesembuhan milik Allah, umur nyawa juga milik Allah gitu kan. Saya coba dulu, kalau nanti terjadi begini-begini, sampaikan aja kemungkinannya begini. Atau kalau Bapak Ibu ragu-ragu, monggo lebih baik ke rumah sakit saja. Itu nggak apa-apa, boleh banget. Ya iya, makanya kan tadi disampaikan dulu sebelum diterapi kan disampaikan dulu. Gitu, disampaikan aja. Nggak apa-apa, boleh Pak, boleh banget. Monggo Pak. Boleh Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi kasus menyambung yang ini Bu Dokter. Jadi sambung menyambung. Jadi apakah kita sebagai topuris ini begitu dibawakan pasien dalam kondisi koma, di saat itu kita tolak, ini pasien saya tidak bisa, antar saja ke rumah sakit gitu. Tidak boleh ditotok di sini karena 50-50 saya bilang gitu. Bawa saja. Ada satu anaknya bilang, totok bapak saya di sini, kalau memang bapak saya selesai di sini ya sudah, urusan itu. Ya nggak apa-apa kalau anaknya sudah ikhlas begitu. Tapi harus disampaikan dulu resiko dari anak-anaknya untuk menurut kita yang lainnya. Apa perlu ada saksi apa dalam sebagai ketua? Harus ada. Bapak harus sampaikan ke keluarganya yang ada di situ, yang sedang hidup, yang sehat dan waras dan dewasa untuk mengerti apa yang Pak Akbar sampaikan gitu. Jadi gini, kalau seorang itu dalam keadaan koma itu, jadi gini, dalam kondisi normal, kita yang sepenuhnya normal ini tingkat kesadarannya penuh, full, itu namanya kompos mentis. Dalam keadaan sakit, tingkat kesadarannya itu bisa menurun, sampai ke koma. Koma itu adalah titik kesadaran terendah sebelum meninggal. Gitu ya, titik kesadaran terendah sebelum meninggal. Jadi sangat tipis gitu. Sampaikan aja kalau Bapak Ibu menghadapi klien yang seperti itu, sampaikan ke keluarganya yang dewasa, normal, waras dan bisa diajak ngomong. Gitu. Jangan. Terima kasih. Ya, oke. Maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين